Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita akan masuk pada minggu yang ke-9 atau materi kedua dari bahan ujian akhir semester. Kita akan mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan transformasi pertanian dan pembangunan perdesaan. Saudara sekalian, transformasi pertanian menjadi hal yang sangat penting, terutama juga di negara berkembang. Demikian juga dengan pembangunan perdesaan. Tapi sebelumnya kita bisa melihat fakta bahwa di negara berkembang kita melihat banyak petani-petani yang kepemilikan lahannya relatif kecil. Hal ini tentu berimplikasi kepada aspek produktivitas yang dihasilkan. Rendahnya produktivitas akan berimplikasi kepada banyak hal, karena sektor pertanian memberikan peran penting bagi perekonomian, bagi penyediaan pangan, bagi penyerapan angkatan kerja. Juga yang kita cermati sekarang, sektor pertanian berkontribusi terhadap energi terbarukan dan juga lingkungan. Nah, hal-hal ini yang akan kita diskusikan. Terus seringkali kita juga melihat bagaimana di sektor pertanian ketika kepemilikan lahannya relatif kecil, ada teknologi baru yang masuk. Petani melihat bahwa teknologi ini juga tidak bisa sekaligus diadopsi. Nah, ada perilaku-perilaku yang sebagian orang mengatakan this is really rational behavior of the farmers. Tapi ada juga yang mengatakan kok seperti ini ya. Nah, ini semua akan kita diskusikan pada perkuliahan hari ini. Saudara sekalian, bagaimana pembangunan pertanian dalam pembangunan perdesaan? Tidak bisa dilepaskan bahwa sektor pertanian itu berkaitan sangat erat dengan pembangunan perdesaan. Karena juga kita mencermati bahwa sektor pertanian itu mayoritas produksinya berada di wilayah perdesaan. Dari fakta, data, dan teori-teori yang juga kita cermati, ada satu proses industrialisasi pada masa-masa sebelum ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan percepatan industrialisasi ini merupakan strategi yang tepat atau strategi yang perlu mendapatkan koreksi? Karena di negara-negara berkembang mayoritas masih berbasis pertanian, pada satu masa datang industrialisasi yang cepat, bagaimana kemudian sektor pertanian itu bertransformasi kira-kira seperti itu. Nah, sektor pertanian itu memiliki peran yang sangat penting atau menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional di negara-negara berkembang. Demikian juga di Indonesia. Tadi sudah sempat saya singgung, setidaknya ada elemen di sektor pertanian yang satu, kita bisa melihat penciptaan lapangan pekerjaan. Bagaimanapun, kalau kita lihat data di Indonesia, masih ada sekitar 30-an juta tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Artinya, sektor pertanian berkontribusi penting bagi penyerapan angkatan kerja. Terlebih pada masa pandemi, sehingga kita bisa melihat data itu. Yang kedua, kalau kita lihat ketika sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor yang menyerap angkatan kerja yang relatif masih cukup tinggi, kemudian ini mampu meningkatkan kesejahteraannya, maka akan ada demand, permintaan bagi output di luar sektor pertanian. Ya. Kemudian sektor pertanian juga kita bisa melihat juga dengan produk-produk dihasilkan, Indonesia menikmati devisa dari ekspor komoditas pertanian, utamanya komoditas perkebunan. Kemudian juga kita lihat bahwa sektor pertanian itu memberikan makan atau memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Nah, ini juga harus menjadi hal yang kita cermati secara serius. Ada istilah food security, ada food sovereignty, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat lagi pertumbuhan di sektor pertanian, bagaimana keberhasilan-keberhasilan yang ada dan tantangan. Kita masuk ke hal bahwa tidak bisa dipungkiri sektor pertanian itu memberikan pilar penting bagi pembangunan nasional di negara berkembang dan juga di Indonesia khususnya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, satu sisi proses transformasi pertanian. Apa itu proses transformasi pertanian? Atau
apa itu proses transformasi ekonomi, ya. Proses transformasi ekonomi kita sebenarnya bisa melihat bagaimana ya peran dari masing-masing sektor itu berubah dari waktu ke waktu, dari primary ke secondary ke tertiary. Artinya sektor pertanian secara natural pasti share terhadap output nasional GDP itu semakin lama semakin mengecil, digantikan oleh sektor lain yang dominan terhadap pembentukan output nasional. Di Indonesia sendiri kurang lebih masih sekitar 15%. Memang bergerak antara 13 sampai 15% share dari sektor pertanian terhadap output nasional. Nah, kalau kita lihat lagi saudara sekalian, yang kedua, bicara tentang produksi pertanian tidak bisa dilepaskan dari adanya volatility, adanya fluktuasi. Itu disebabkan karena aspek-aspek spasial, aspek-aspek juga temporary. Spasial yang saya maksudkan, ada wilayah-wilayah tertentu yang cocok untuk komunitas tertentu, wilayah lain cocok untuk komunitas yang lainnya. Negara subtropis cocok dengan komunitas subtropis, negara tropis cocok untuk komunitas tropis, dan seterusnya. Hal ini maka mengakibatkan adanya fluktuasi produksi. Bicara lagi tentang permasalahan kesehatan yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu, nutrisi, hunger, ya, maka perlu ada teknologi baru yang juga bisa kita berikan atau kita introduksi di sektor pertanian agar produktivitas sektor pertanian itu meningkat, utamanya karena kepemilikan lahan yang relatif kecil. Saudara sekalian, bicara juga tentang produksi pasti juga ada implikasinya. Jadi supply side tadi ada implikasi terhadap demand side-nya, ya, atau demand side interaksi dengan supply side, maka kita bisa melihat bagaimana keseimbangan terutama ketika kita bicara tentang harga, ini juga bisa kita cermati. Ketika terjadi produksi yang berkurang sebagai akibat natural disaster, climate change, sementara demand-nya tetap, ini mau tidak mau akan mengakibatkan kenaikan harga. Demikian juga ketika terjadi peningkatan demand, sementara supply-nya tetap, maka juga akan terjadi peningkatan harga. Apalagi kalau misalnya sudah supply-nya berkurang, demand-nya naik, pasti kenaikan harganya menjadi relatif tinggi. Terus sekalian, kalau kita lihat lagi sektor pertanian mayoritas berada di wilayah pedesaan, kemiskinan lebih banyak di daerah pedesaan, maka perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Ada kegagalan pasar di dalam itu, sehingga kita tahu lagi dari teori ketika di sana ada market failure, maka role of the government itu menjadi hal yang penting. Pada slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana dari waktu ke waktu ini cross country evidence, ya, cross country evidence dari data yang menunjukkan share terhadap GDP dari agriculture. Kemudian juga kita melihat sumbu X-nya ini berapa GDP per kapita. Kita bisa mencermati semakin atau dari waktu ke waktu share pertanian terhadap GDP itu menurun, ya, terhadap GDP menurun. Indonesia tadi sudah saya sampaikan kisarannya antara 13 sampai 15%. Data yang terakhir di Q2 itu sekitar 15%. Q2 2020. Lanjut. Nah sekalian, nah ini tadi yang saya katakan sebagai satu proses structural transformation of the economy. Kita lihat dari waktu ke waktu, tahun 75 sampai ke tahun 2018. Sektor pertanian dulu pada tahun 75 berapa sumbangnya terhadap GDP? 30%. Tapi 2018 sekitar 10,9%. 2020 kurang lebih sekitar 13 sampai 15%. Industri manufacture kita juga lihat 33,5, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 95, ya, tapi kemudian turun sampai sekitar kisarannya 27-29%. Sehingga orang sering mengatakan ada proses deindustrialisasi di Indonesia. Yang ketiga, services, ini yang menarik dicermati dari Indonesia. Kita melihat kenaikan terus, ya, sektor jasa ini luar biasa. Jadi nampaknya di Indonesia proses transformasi strukturalnya dari primer masuk sedikit ke sekunder, langsung jam ke tersier.
Ya, sektor jasanya ini peranannya sangat tinggi, sekitar 59%. Terus bagaimana dengan ketenaga kerjaan? Ini data juga menarik. Waktu itu Indonesia pada tahun 75 sektor pertanian menyerap sekitar 62% dari angkatan kerja yang ada. Kemudian menurun tahun 2018 kita 28,8%. Tapi bagaimana dengan sektor lainnya? Tidak terlalu banyak berubah, ya. Oleh karenanya sering juga dikatakan bahwa transformasi struktural di dalam konteks pembangunan ekonomi terjadi karena share sektor pertanian berkurang, tetapi tenaga kerja masih banyak bertumbuh di sektor pertanian. Nah, ini satu PR besar yang tentunya harus bisa kita selesaikan. Strategi apa yang tepat? Slide berikutnya menunjukkan juga informasi bagaimana produksi sereal di dunia. Pertumbuhan luas panen dan produksi kita melihat ya di beberapa negara ini ya kita bisa cermati ya dunia produksinya, kemudian areal panennya, ya, masing-masing kita bisa lihat. Ini mengindikasikan satu, tentu pertanyaannya apakah terjadi peningkatan luas areal tanam, luas areal panen. Kemudian berapa produksi yang dihasilkan dari luas tanam, kemudian luas panennya. Nah, memang kalau kita lihat saudara sekalian dari data FAO ini, kira-kira ya produksi dunia perkembangannya dari tahun 1961 sampai 2018 ya. Ini ada yang warna merah, ada yang warna merah itu adalah beras, tanah ya. Jadi ini beberapa produk lah kita bisa cermati ya bagaimana perkembangannya. Tapi trennya memang menunjukkan peningkatan. Tapi pertanyaannya, apakah tren ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk di dunia? Lanjut. Nah, terus sekalian, apa kemudian peran penting pemerintah dalam pembangunan pertanian? Tadi ada market failure yang harus juga pemerintah masuk di dalamnya. Nah, sektor pertanian itu juga sangat berhubungan erat dengan lingkungan. Ya. Penggunaan misalnya pupuk anorganik yang berlebihan pasti akan mengakibatkan externality terhadap environment. Demikian juga penggunaan pestisida yang sintetis juga akan mengakibatkan eksternalitas dari lingkungan dan seterusnya. Yang ini kemudian harus diatasi. Dampak negatif externality dari aktivitas pertanian juga harus kita perhatikan. Majunya sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari riset. Oleh karenanya pemerintah juga bisa berperan untuk melakukan riset-riset. Selain itu, dari riset untuk bisa kemudian masuk kepada adopsi petani yang dilakukan oleh para petani, perlu apa? Perlu satu sistem. Ada bridging di dalamnya. Di antaranya peran penyuluh untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan pemahaman terhadap teknologi dan berbagai good agriculture practices yang harus dilakukan. Kemudian juga bagaimana meningkatkan skala ekonomi dalam pemasaran. Kita kenal integrasi, hulu hilir dan seterusnya. Bagaimana skala ekonomi ini berperan. Economies of scale yang harus diciptakan di dalam produksi pertanian. Kemudian pemerintah juga bisa memberikan informasi. Karena informasi ini penting, mana daerah yang mengalami surplus, mana daerah yang mengalami defisit dari produk-produk tertentu. Kemudian bagaimana informasi harga, bagaimana kualitas produk yang diminta oleh konsumen, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, infrastruktur menjadi hal yang sangat mutlak karena infrastruktur terutama logistik, ini salah satunya misalnya jalan, menjadi faktor utama untuk bisa memuluskan atau smoothing proses dari distribusi dari produsen ke konsumen. Dan bagaimana menjamin pertumbuhan pangsa sektor pertanian, dan yang tidak kalah pentingnya, karena di pedesaan masih banyak jumlah penduduk miskin, sehingga perlu terus dilakukan satu kebijakan yang fokus untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi di pedesaan. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana struktur agraria di negara berkembang. Ya, kita tentu bisa melihat ya, yang menarik misalnya di Indonesia itu ada private sector, ada smallholder, ada misalnya di perkebunan ada petani-petani yang menguasai lahan yang kecil, tapi satu sisi juga ada
perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan cukup besar dalam konteks pengusahaan komoditasnya. Nah, kalau kita lihat, sektor pertanian masih tetap diandalkan. Tetapi satu sisi fakta tadi tidak bisa dipungkiri, masih banyaknya smallholder. Pertanyaan pentingnya, bagaimana negara yang mengandalkan sektor pertaniannya bisa tumbuh cepat ekonominya? Karena di sana masih ada sebagian petani yang subsisten. Apa itu subsisten? Dia memproduksi tapi digunakan untuk kebutuhannya sendiri. Jadi cukup untuk kebutuhannya sendiri. Surplus yang dihasilkan relatif sedikit sehingga tidak ada market atau surplusnya relatif sedikit. Nah, saudara sekalian, oleh karenanya karena berbagai persoalan ini maka perlu dilakukan satu proses transformasi. Ya. Bagaimana mengatasi kemiskinan di pedesaan? Bagaimana kita tetap mendorong sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting. Kita lihat data ya, selama masa pandemi ini dari 3 sektor di Indonesia yang menyumbang kurang lebih 50% terhadap GDP. Ada tadi kita lihat ada sektor pertanian, sektor manufacture dan services. Maka sektor pertanianlah yang masih tumbuh positif. Berarti sektor pertanian ini penting. Sektor pertanian itu berperan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, apalagi pada situasi pandemi ini. Lanjut, dan sekalian, nah ini set pertanian terhadap pertumbuhan versus set kemiskinan di pedesaan. Ya, jadi data di Indonesia menunjukkan bagaimana jumlah penduduk miskin masih banyak tinggal di pedesaan. Kemudian bagaimana set pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini adalah cross country yang sehingga kita bisa bagi, ini adalah share pertanian besar, share kemiskinan di pedesaan juga tinggi. Jadi kita klasterkan ya, ada 3 klaster ini. Klaster yang pertama, bagaimana share pertanian di negara tersebut masih cukup tinggi, tapi juga kemiskinan relatif tinggi. Yang kedua ini adalah share pertanian kecil, share kemiskinan di pedesaan juga tinggi. Satu kondisi yang dilematis. Dan yang ketiga, klaster yang ketiga ini kita bisa lihat share pertanian kecil, share kemiskinan pedesaan juga relatif kecil. Saudara sekalian, baru saja kami juga melakukan satu analisis bagaimana rural transformation itu berimplikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Ini PR besar, bagaimana mentransformasi sektor pedesaan, mentransformasi wilayah di pedesaan yang notabene sektor pertanian itu mampu mengurangi angka kemiskinan sehingga nanti Indonesia harapannya bisa berada pada klaster negara yang ini. Saudara sekalian, kalau kita lihat pada slide selanjutnya, produktivitas lahan di negara maju dan berkembang. Tadi saya katakan, sektor pertanian itu masih menyerap angkatan kerja yang cukup banyak. Kemudian kepemilikan lahan kecil. Implikasinya apa dari teori yang sudah kita pelajari bersama? Pasti produktivitasnya juga lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya. Nah, ini jumlah penduduknya ya, populasinya sebenarnya menarik kalau ini populasi, kemudian kita bisa bagi jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian. Nah, data berikutnya ini akan menunjukkan konteks Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Saudara sekalian, di slide berikutnya kita lihat labor productivity. Nah, Anda juga di kuliah makro pasti sudah paham ya bagaimana constant price, kemudian current price. Kami mencoba menghitung ya. Jadi ini hasil satu riset kami menghitung labor productivity tahun 2000 dan 2017 dari sekitar 9 sektor di Indonesia. Apa yang paling tinggi labor productivity-nya? Kalau kita lihat constant price maupun current price itu ternyata sektor pertambangan. Ya, sektor pertambangan relatif atau lebih tinggi dibanding sektor-sektor yang lain. Ya, tetapi juga mengalami relatif penurunan ini. Ya, relatif penurunan. Kalau kita bicara dengan constant price-nya, tapi kalau current price-nya memang terjadi kenaikan. Nah, sektor pertanian itu relatif kecil dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Kenapa? Jumlah orang yang bekerja relatif banyak, outputnya tadi kira-kira hanya sebesar kontribusi 13-15%. Ya makanya dibagi dengan jumlah orang yang bekerja relatif banyak, outputnya yang semakin menurun, wajar kalau ini kecil. Tentu pertanyaannya bagaimana bisa meningkatkan productivity-nya. Nah ini PR besar bagi kita semua. Nanti teknologi memberikan peran yang penting. Terus sekalian, ini kita lihat lagi perbandingan di Indonesia dari apa yang kami analisis ya.
sektor pertanian yang berwarna biru ini memang terjadi kenaikan. Ya, jadi dari waktu-waktu naik, kemudian sektor manufacture ini yang relatif tinggi, kemudian di totalnya kira-kira seperti ini dari sektor yang lain. Ya. Trennya naik, tetapi yang harus kita perhatikan kecepatan kenaikannya itu. Apakah kecepatan kenaikannya itu nanti akan juga menghasilkan output yang lebih besar? Ya. Berikutnya kita bicara mengenai pada slide selanjutnya kita bicara mengenai pada slide selanjutnya kita bisa melihat bahwa bagaimana struktur sistem agraria. Ya. Tadi sudah saya berikan catatan. Ada dualisme ekonomi. Itu ada peneliti namanya Buke ya. Buke itu juga meneliti tentang dualisme ekonomi. Itu juga terjadi di Indonesia. Ya. Satu sisi ada petani gurem atau smallholder yang luas lahannya kecil, tapi satu sisi ada petani-petani dengan penguasaan yang relatif besar. Ya, di Latin Amerika disebut latifundio, minifundio. Di Asia itu juga ada persoalan fragmentasi dan pembagian lahan. Saya misalnya memiliki lahan 1 hektar, anak saya 4. Pada saatnya 1 hektar itu harus saya bagi kepada 4 anak saya. Ya. Nah itu terus terjadi fragmentasi, ya, terjadi pembagian lahan. Yang akhirnya apa? Kepemilikannya kecil-kecil. Nah untuk masuk ke ekonomi soft skill, apa yang dilakukan kan? Paling tidak konsolidasi lahan itu menjadi hal yang utama. Kalau tidak ada konsolidasi lahan, teknologi yang akan diterapkan juga relatif susah. Anda bisa bayangkan misalnya, ya, luas penguasaan lahannya yang rata-rata 0,3 hektar, berarti 3.000 meter persegi. Mau menggunakan traktor yang modern, baru dipakai aja sudah mentok gitu ya. Nah makanya konsolidasi lahan itu menjadi hal yang sangat penting. Peran teknologi. Jadi ekonomi transformasi ya, tadi kita sebutkan lagi upaya mengatasi ekonomi soft skill dalam konteks kepemilikan lahan, ya. Kemudian juga dalam konteks konsolidasi lahan ini hal yang juga harus diperhatikan. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi fragmentasi, bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi pembagian lahan, karena memang ini secara kultur warisan itu kan juga masih ada ya di kita. Lanjut. Nah, saudara sekalian, ini distribusi dan status penguasaan lahan pertanian di beberapa negara, baik di Asia maupun di Latin Amerika. Saya kira kalian juga bisa mencermati dan memperhatikan. Yang menarik, kembali saya ingin fokus kepada Gini coefficient of land concentration. Semakin mendekati angka 1 berarti terjadi inequality yang sangat tinggi. Ya, inequality yang sangat tinggi. Contohnya misalnya di Brazil, bahkan di Venezuela, kemudian di Peru, di negara-negara Latin Amerika, ini rata-rata hampir di atas 0,8. Berarti very unequal. Inequality, ketimpangan kepemilikan lahan sangat tinggi. Tadi ada latifundia, minifundia, ya, itu kan konteksnya ya. Kita bisa lihat bagaimana di negara-negara Asia ya, negara-negara Asia kisarannya 0,42, tidak separah di negara-negara Latin Amerika. Pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kemudian harus dilakukan distribusi lahan? Nah, di Indonesia pernah ada. Kalau di dalam undang-undang pokok agraria itu kan bagaimana juga terjadi proses distribusi lahan. Secara tidak langsung, ya sekalian, pada saat program transmigrasi kita melihat bagaimana penduduk dari Pulau Jawa pindah ke luar Jawa, kemudian pemerintah memberikan akses terhadap lahan, baik untuk usaha, untuk tempat tinggal, pekarangan dan seterusnya. Setidaknya ini memperbaiki ya, luas kepemilikan lahan dari para petani kita. Ya, lanjut. Nah ini juga perubahan land size dan distribusinya. Ya sekalian, ini kita lihat angka negara ya dari tahun ke tahun, bagaimana perubahannya. Ya, kemudian average farm size-nya ternyata kita melihat dari waktu ke waktu pada tahun awalnya analisis ini dan tahun akhirnya relatif menurun. Memang ada negara yang mengalami peningkatan ya. Ini pada tahun
tahun awalnya adalah di Botswana 82 dan tahun 93 itu terjadi peningkatan. Ya. Nah ini bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki sensus setiap 10 tahun ada sensus pertanian yang dari sana kita bisa melihat bagaimana perubahan land size and distribution. Ya. Oke, lanjut. Nah saudara sekalian, dengan struktur sistem agraria di negara berkembang, yang pertama pola agraria di Amerika Latin tadi, tentu ketika kita melihat ada pola latifundius petani besar dan minifundius petani kecil, maka ini juga perlu dilakukan satu upaya perbaikan agar inequality in term of tadi penguasaan lahan itu bisa dikurangi. Ya, ada yang 0,91, ada yang 0,8, kalau bisa ya diturunkan menjadi 0,4 dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan kalau kita sektor pertanian negara Amerika Latin itu relatif sudah mulai ada hal-hal transformasi pemanfaatan. Brazil sudah menggunakan biofuel, Chili ada diversifikasi, tetapi problemnya adalah problem ketimpangan dan kemiskinan masih terjadi. Sementara di negara-negara Afrika masih subsisten ekstensif, subsisten produktivitasnya rendah, teknologi belum advance yang digunakan, masih juga dijumpai adanya sistem ladang berpindah, adanya tenaga kerja musiman, kemudian bibit juga relatif belum bisa menghasilkan produksi yang relatif tinggi. Nah, jadi masih banyak PR antar negara, antar region itu kita bisa melihat problemnya apa ya di sektor pertanian, karena itu juga kita bisa melihat juga salah satunya sebagai akibat dari struktur sistem agraria yang ada. Berikutnya kita sekalian, peran perempuan di sektor pertanian itu tidak bisa diabaikan. Data di Afrika sekitar 60% sampai dengan 80% tenaga kerja pertanian itu adalah perempuan. Sementara di Latin Amerika 40%. Kemudian jam kerja perempuan ya relatif lebih lama kalau kita lihat ya. Perempuan itu begitu bangun pagi sudah menyiapkan kebutuhan keluarga, sementara setelah itu juga harus pergi ke kebun bantu usaha keluarganya, sampai di rumah sore masih menyiapkan lagi ya kebutuhan keluarga ya larut malam. Jadi relatif nih jam kerja perempuan itu jauh lebih lama dibanding laki-laki. Ada yang menarik, program pendampingan yang diadakan pemerintah itu relatif justru ditujukan untuk laki-laki bukan perempuan, sementara kita tahu dan fakta menunjukkan bahwa perempuan itu memberikan peran yang penting dalam pembangunan sektor pertanian. Saya berikan contoh ya, pada saat terjadi flu burung waktu itu, kami melakukan penelitian yang salah satu hasilnya adalah menunjukkan bahwa perempuan itu sangat berperan di dalam carrying ternak, ya, unggas. Tetapi penyuluhan dilakukan ke laki-laki. Nah, pada saat itu terjadi wabah untuk flu burung yang nggak pas, ya. Sementara yang biasa carrying unggas itu adalah perempuan, ini penyuluhannya dilakukan kepada laki-laki, nggak nyampe message-nya. Nah, hal seperti itu harus dipahami. Berikutnya, saudara sekalian, bagaimana ekspansi input modern di beberapa kawasan? Kalau kita lihat, ya, konteksnya lahan irigasi secara umum makin berkurang, kemudian juga penggunaan varietas unggul biji-bijian makin banyak, ya, kemudian penggunaan pupuk makin bertambah, kecuali beberapa wilayah lainnya. Dan yang menarik kalau nanti kalian juga ingin masuk meneliti lebih lanjut, total faktor productivity di dalam pertumbuhan sektor pertanian itu apa penyebabnya. Di Indonesia, pada kurun waktu tertentu dari hasil riset yang kami lakukan menunjukkan memang awal-awalnya itu irigasi sangat berperan. Tapi kemudian masuk teknologi, ya, pada sekitar 10 tahun terakhir ini teknologi memberikan, ya 15-10 tahun terakhir ini teknologi memberikan satu faktor penting di dalam pertumbuhan sektor pertanian. Saudara sekalian, nah ini bagaimana perilaku petani dan pembangunan. Kalau kita bicara risiko, di sektor pertanian itu relatif risikonya cukup tinggi. Tetapi pertanyaannya tentu bagaimana mengelola risiko itu. Ya, apakah risiko itu bisa diminimalkan? Nah,
Jadi kita bicara pertanian subsisten. Ketika kita bicara pertanian subsisten, maka biasanya behaviornya itu risk aversion. Ya, yang penting ya bertahan hidup lah. Saya tidak akan banyak menghasilkan surplus yang bisa dijual ke pasar. Ketika banyak dihasilkan surplus dijual ke pasar, maka dia mendapatkan pendapatan dan seterusnya. Ketika dia hanya dikonsumsi sendiri, maka produk itu tidak masuk ke dalam market. Ya. Nah, saya sekalian, memang kalau kita bicara teori neoklasik, maka maximizing profit dengan kendala itu tentu kita sebenarnya tidak cukup hanya bisa mencoba melihat dari neoklasik perspektif. Ya. Kita bicara beberapa hal. Tadi fluktuasi harga sebagai akibat dari pengaruh musiman, sebagai akibat dari interaksi supply demand-nya, adanya uncertainty, kemudian adanya keterbatasan akses terhadap teknologi, akses pembiayaan, itu menjadi kira-kira penyebab petani berperilaku risk averse atau menghindari risiko. Ya, saya tidak berani risk taker, mengambil risiko. Ya, saya lebih baik menghindari risiko karena dengan berbagai ketidakpastian, berbagai situasi yang uncertain, maka lebih baik saya menghindari risiko. Apalagi didukung dengan kepemilikan input penting yang relatif kecil. Nah, saudara sekalian, tentu menjadi hal yang menarik bagaimana petani subsisten yang risk averse itu memilih teknologi produksi. Ya, memilih teknologi produksi, kira-kira teknologi mana yang akan digunakan yang bisa menghasilkan produksi tinggi dengan variasi peluangnya juga relatif tinggi. Nah, itu kan juga yang penting kita analisis. Ya. Kemudian bagaimana caranya agar petani mau berinovasi? Ya, inovasi yang minim risiko, yang tidak ada hambatan institusional dan juga komersial. Lanjut kita lihat berikutnya. Nah, ini kira-kira grafik ini menunjukkan ini hal yang menarik. Ada dua tipe petani, petani A dan petani B. Garis putus-putus ini menunjukkan minimum consumption requirement (MCR). Nah, pada konteks petani A, ya, jika tingkat produksi petani A ini sedikit di atas rata-rata, jadi kira-kira tingkat produksinya ya, tingkat produksinya, sementara ini minimum yang garis putus-putus, yang horizontal itu minimum consumption requirement. Maka kalau produksinya turun drop di sini, maka dapat dimaknai bahwa produksinya itu di bawah minimum consumption requirement. Apa implikasinya? Ya pasti dia akan berada pada situasi kesulitan yang lebih dalam. Konteksnya kesehatan, kelaparan, kemiskinan pasti. Nah, sementara di petani B kita lihat ini garis putus-putus adalah minimum desirable consumption, beda loh ya. Minimum consumption requirement yang diperlukan dan minimum desirable consumption. Kalau petani B ini produksinya lebih banyak dan dia hampir mendekati minimum desirable consumption. Apa yang akan dilakukan? Pasti dia akan mengambil risiko untuk bisa meningkatkan produksi mencapai di titik yang garis-garis ini. Ya. Nah, jadi petani B produksinya sudah aman di atas MCR. Kalau produksinya turun sedikit nggak masalah, ya. Makanya dia memiliki insentif untuk berinovasi, memiliki insentif untuk mengambil risiko. Tadi kalau di sini mau ambil risiko turun, maka minimum consumption requirement-nya nggak terpenuhi. Nah, inilah yang harus kita lihat bagaimana karakter masing-masing petani, atau bisa kita klasterkan. Wilayah tertentu dia pada kondisi yang petani B atau petani A misalnya. Nah, ini menarik untuk kita lihat secara lebih jauh tadi. Lanjut. Nah, sekalian ini juga peluang keberhasilan. Katakanlah ada dua tipe teknologi. Dan ada petani yang risk averse dan ada yang risk taker. Ya, maka kita lihat di teknik B peluang produksinya 10 ya, hanya 0,1 risk averse. Sementara teknik A ini peluang hasil produksi 10 lebih tinggi, kira-kira 0,4 ya, maka dia risk taker. Jadi berani ngambil risiko karena produksinya lebih tinggi dengan teknik tertentu, maka produksinya lebih tinggi. Tapi ini relatif lebih kecil ya. Kalau kita lihat ya, sementara teknik B ini sebarannya relatif tinggi ya, maka
kita juga melihat mana yang petani yang risk averse, tidak berani mengambil risiko atau menghindar risiko, dan risk taker yang berani mengambil risiko. Lanjut, saudara sekalian, di dalam teori pembangunan ekonomi khususnya ketika kita melihat sektor pertanian ada istilah sharecropping, ya, sharecropping. Teori sharecropping ini menjadi kita cermati lebih dalam karena berkembang sangat menarik, dan di situ kemudian kita masuk sebenarnya diskusinya bisa ke principal agent theory dan seterusnya. Tetapi saya ingin fokus ke insentif bagi hasil. Di Indonesia kita kenal misalnya istilah maro, mertelu dan seterusnya. Pemilik lahan akan diberikan hasil sekian persen. Sementara pekerja akan diberikan hasil sekian persen. Catatannya input siapa yang memberikan dan seterusnya. Nah, dalam teori Marshall, kalian pasti ingat ya, optimalisasi dalam alokasi sumber daya tenaga kerja itu kalau value of marginal product, ya, value of marginal product, ya, itu sama dengan wage-nya, ya, sama dengan wage-nya. Jadi kira-kira di titik ini. Nah, diasumsikan apabila petani bekerja di lahan sendiri, maka dia akan mendapatkan optimal output yang bisa dihasilkan, kira-kira di sini. Ya, jadi dia akan ada motivasi untuk menghasilkan, akan ada motivasi untuk bekerja lebih keras agar outputnya maksimal, ya, agar outputnya maksimal. Nah, tetapi ketika bagi hasil, ya tadi bisa mertelu, mertelon dan separuh-separuh 50%, asumsikan misalnya 50%. Maka output yang diterima petani itu hanya separuh dari apabila dia memiliki lahan yang dia kerjakan sendiri. Karena saya bekerja dengan orang lain, pemilihan, maka saya akan mendapatkan bagian tertentu. Pertanyaannya, ada insentifkah bagi saya yang bekerja di lahan orang lain karena hanya akan mendapatkan separuh dari hasilnya? Nah, maka kemudian di dalam perkembangannya ada Cheng dan seterusnya itu melakukan riset-riset apakah ada sistem insentif ketika ada pola bagi hasil. Apakah kemudian bagaimana sistem monitoringnya ketika ada sistem bagi hasil agar mencapai output yang optimal. Ya karena tadi bayangannya hanya saya dapat 50, ngapain saya capek-capek, ya udah saya bekerja seadanya saja. Nah, ini yang kemudian menjadi teori yang menarik di dalam ekonomi pembangunan. Ya. Lanjut, sekalian. Nah, jadi perilaku petani dalam pembangunan pertanian ini kemudian bisa kita lihat bagaimana perdebatan teori tentang sharecropping. Ya. Ada yang mengatakan karena insentifnya rendah, maka pola-pola sharecropping itu tidak efisien. Kita bisa buktikan nanti dengan penelitian dan berikutnya. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan monitoring meskipun saya bekerja di lahan orang, tetapi saya tetap optimal bekerja. Ya, optimal bekerja gitu ya. Itu juga hal yang menarik. Sistem monitoring apa yang dilakukan? Karena kan ini kembali ke sistem insentif kan, ya, sistem insentif. Salah satu hal yang menarik dari perilaku ekonomi itu apa? Insentif. Ya, ada insentif dari dalam. Nah kemudian juga kalau kita lihat Stiglitz juga melihat lagi bagaimana kompromi keduanya dalam sharecropping. Kalian tahu kan Stiglitz peraih Nobel ekonomi. Salah satunya juga dari teori ini. Ya. Kemudian masuk ke pasar kredit. Dan setelah ada monitoring, proses screeningnya gimana? Ya, screening dalam arti Nunung ini bisa nggak ketika melakukan kesepakatan bagi hasil, dia bisa menghasilkan produk yang tinggi. Ya, atau bagaimana? Apakah lebih baik sewa lahan dan seterusnya. Sementara ada peneliti lain dari Shaban di India menunjukkan ya, penggunaan input di lahan yang bagi hasil relatif lebih rendah daripada milik sendiri. Ya kan? Tadi karena ada sistem saya hanya 50% dapat, ya udah saya kasih seadanya aja dan seterusnya. Nah ini makanya teori komprominya tadi antara dua tipe ini menjadi hal yang menarik, bisa menjadi satu teori-teori yang berkembang berikutnya. Dan sekarang kita bicara di isu pasar faktor input yang saling menguji. Jadi bagaimana hubungan antara pemilik lahan sebagai penjual input dan pembeli output. Jadi penggarapnya hanya menerima harga. Jadi misalnya
saya bekerja di seseorang, inputnya dari seseorang, outputnya yang saya hasilkan juga dibeli oleh seseorang tadi gitu ya. Saya hanya menerima harga aja, price taker aja gitu. Nah, kemudian yang juga menarik sekarang untuk bisa meningkatkan pendapatan, bagaimana ada proses diversifikasi. Ya, tidak diversifikasi by risk itu kan berarti mendiversifikasikan risiko. Nah, risiko kegagalan itu didiversifikasikan seperti apa dengan menanam berbagai komoditas. Jadi kita bisa melihat saudara sekalian, mudah-mudahan pertanian itu juga, atau pertanyaannya, apakah sektor pertanian itu tidak bisa menjadi sektor yang komersil? Bisa, sektor pertanian bisa menjadi sektor yang komersil dan modern. Karena itu juga menjadi salah satu hal penting untuk kontribusi sektor pertanian lebih besar. Dari hasil beberapa penelitian yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan rural transformation itu menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Dan masuklah di situ sektor-sektor modern dan seterusnya tanpa meninggalkan jati diri dari petani, budaya petani dan seterusnya. Lanjut. Ya sekalian, kebutuhan dasar strategi pembangunan pertanian pedesaan, tentu adanya fakta bahwa sektor pertanian itu didominasi atau masih banyak mayoritas petani-petani dengan penguasaan lahan yang relatif kecil, maka bagaimana memperbaiki pertanian skala kecil? Teknologi dan inovasi apa yang dilakukan? 4.0, Industrial 4.0 bagaimana bisa diaplikasikan kepada para petani? Baik petani-petani dengan penguasaan yang kecil, petani-petani dengan penguasaan yang besar. Itu juga perlu. Ini perlu dilihat dengan apa? Dengan aspek kelembagaan. Bagaimana kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah? Kita tahu juga di dalam pelajaran ekonomi makro, penyumbang inflasi salah satunya adalah volatile food. Ya, sekitar 20-30% inflasi itu kontribusinya dari volatile food. Bagaimana volatile food itu juga bisa dikelola dengan baik, tapi tetap memberikan sistem insentif yang memadai bagi produsen. Kemudian petani juga harus selalu bisa beradaptasi terhadap tantangan dan peluang-peluang yang baru. Di Indonesia sendiri kasusnya sedang diusahakan mendorong adanya korporatisasi pertanian ke arah modern. Transformasi itu mutlak harus dilakukan. Pertanyaannya, transformasi yang seperti apa? Prosesnya harus smooth, prosesnya harus memperhatikan segala variabel yang ada. Di Indonesia sekali lagi juga harus memperhatikan karakter lokasi yang ada. Land reform ya juga harus dilakukan. Kita punya undang-undang itu, berbagai kebijakan yang mendukung, sekaligus yang tidak kalah pentingnya di dalam pembangunan di negara berkembang adalah koordinasi antar lembaga. Ego antar lembaga harus diturunkan ya, untuk bisa menghasilkan satu fokus kebijakan pembangunan pertanian yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Pembangunan pertanian tidak bisa dilepaskan dari pembangunan perdesaan. Lanjut, saudara sekalian. Nah, ini adalah konsep untuk kita review. Kita sudah tahu bagaimana apa yang kita maksud dengan sistem pertanian, sharecropping, subsisten farming, biaya-biaya transaksi yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Saya kira ini tentunya kalian juga harus kembali melihat bagaimana fakta data pembangunan pertanian di negara berkembang, khususnya juga di Indonesia. Sampai ketemu pada kuliah berikutnya. Jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.